Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 12 IPS selalu dalam keadaan sehat, stay safe, stay healthy, banyak minum vitamin, jangan sering keluar rumah, mencegah virus masuk ke tubuhmu dan menyebar ke orang di rumahmu. Oke, ini adalah materi KD terakhir dalam semester genap, yaitu KD 3.5 evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Tujuannya setelah kamu mempelajari ini adalah kamu bisa membuat evaluasi terhadap pemberdayaan komunitas yang ada di sekitar kamu. Terus kemudian kamu menentukan sikap yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin kamu capai. Terus berharap nanti ada pembuatan laporan dari hasil evaluasi pemberdayaan komunitas yang tepat. Terus melalui observasi kamu bisa menyusun evaluasi pemberdayaan komunitas secara sistematis. Ini diberikan teorinya, diharapkan nanti setelah kamu terjun di masyarakat atau kamu terlibat dalam pemberdayaan komunitas, kamu bisa membuat evaluasi yang baik. Oke, materi yang pertama adalah evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang akan Ibu jelaskan tentang pertama pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas, tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Terus yang ketiga adalah prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang keempat adalah kualifikasi kegiatan evaluasi yang baik. Yang kelima adalah jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang keenam adalah pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas adalah evaluasi lebih ke arah upaya menemukan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Jadi materi sebelum ini di 3.4 kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat pemberdayaan komunitas dari mulai partisipasi masyarakatnya, apa aja yang harus dipersiapkan, terus kemudian siapa aja yang terlibat, terus kemudian upaya-upaya apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan pemberdayaan komunitas. Setelah itu semua dilakukan, proses misalnya rencana kamu 1 bulan ini pemberdayaan komunitas sudah dilakukan, di situ diperlukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan adalah setelah kita mengevaluasi, kita melihat, oh ternyata ada yang kurang dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Nanti di situ kita akan menemukan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Apakah rencana yang kamu buat sesuai dengan pelaksanaan atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka kita harus membuat rencana yang kedua, plan B. Terus misalnya plan B ternyata sesuai, oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya sudah sesuai, baru kita melakukan evaluasi. Evaluasi pemberdayaan komunitas juga merupakan pendekatan evaluasi demi tercapainya keberhasilan program. Dari evaluasi ini kita bisa melihat apakah kita berhasil atau tidak membuat perencanaan, terus kemudian lanjut ke pelaksanaan. Tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial yang pertama adalah menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan. Kalau misalnya kamu sudah kasih modal ke nelayan, terus kemudian tidak ada evaluasi, maka modal yang akan diberikan akan terbuang sia-sia. Terus karena dari evaluasi ini kita bisa melihat kinerja pelaksanaannya. Contoh nih, sekarang kan lagi ada program baru tentang pemberian bansos UMKM sebesar 2.400.000. Itu sudah diberikan kepada ribuan UMKM
Terus kemudian di sini harusnya pemerintah membuat evaluasi apakah uang yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan UMKM, apakah digunakan untuk yang lain. Itu belum kelihatan tuh, belum ada pemerintah membuat evaluasi pemberdayaan. Yang diberikan oleh Kemensos sebesar 2.400.000 itu adalah pelaksanaan pemberdayaannya, evaluasinya yang belum ada. Terus yang kedua, tujuan yang kedua, kita menelaah ketercapaian target pemberdayaan. Jadi kita bisa melihat apakah ternyata pemberdayaan yang kita lakukan setelah kita mengevaluasi berhasilnya 80%. Yang 20% nanti kita perbaiki. Nanti di tujuan yang ketiga, memberikan saran dan solusi memperbaiki permasalahan pada saat proses pemberdayaan, pada saat pelaksanaan pemberdayaan. Jadi kalau misalnya 80% yang berhasil, ternyata 20% ini tidak. 20% ini kita melihat apakah ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam saat pelaksanaan pemberdayaan. Nanti kita bisa melihat saran dan solusinya bagaimana dari masyarakat. Ternyata misalnya pemberian UMKM untuk nelayan itu tidak berjalan karena banyak orang nelayan yang tidak memiliki rekening bank atau segala macam. Atau misalnya setelah pelaksanaan uang sudah diterima, terus kemudian dari 80% digunakan untuk modal, 20% lagi digunakan untuk hal yang lain. Terus yang tujuan yang keempat, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja. Itu yang penting, kita membuat laporan program kerja. Yang terakhir adalah sebagai media pengembangan sistem pelaksanaan pemberdayaan. Jadi dijadikan evaluasi ini dijadikan alat untuk mengembangkan. Kalau misalnya di kota A sudah berhasil, sudah melakukan pelaksanaan, terus kemudian sudah dievaluasi, setelah dievaluasi ternyata berhasil, nanti program itu akan kita jadikan acuan di daerah B, seperti itu. Terus prinsip-prinsip evaluasi supaya ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pastinya partisipasi dari masyarakat yang sudah menerima pemberdayaan komunitas. Kalau partisipasi ini tidak berjalan, maka evaluasi tidak dapat dilakukan. Terus yang kedua, berorientasi pada peningkatan mutu. Kita tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu masyarakat setempat supaya pemberdayaan ini berharap bisa memajukan kearifan lokal. Terus yang ketiga adalah prinsipnya ada tindak lanjut. Setelah dari ini, setelah dievaluasi, bagaimana yang kedua, pemberdayaan yang kedua, dan bagaimana pemberdayaan yang ketiga, supaya nanti continue atau berkelanjutan. Terus yang keempat adalah akurasi informasi. Akurasi informasi itu sangat penting. Informasi yang diberikan harus jujur, sesuai dengan data di lapangan, supaya evaluasi ini berjalan dengan baik. Terus yang kelima adalah pastinya transparansi dan akuntabilitas. Jadi si pembuat evaluasi tidak boleh mengada-ngada dalam membuat laporan, harus sesuai dengan data di lapangan. Kalau misalnya berhasil, ya tulis berhasil. Kalau misalnya tidak berhasil, tulis tidak berhasil. Karena diharapkan evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk melakukan pemberdayaan komunitas yang selanjutnya. Terus kualifikasi evaluasi yang baik itu harus spesifik maksudnya detail. Terus kemudian instrumennya tepat. Jadi ada program sesuai, misalnya kita merencanakan instrumennya ada 5. 5-5-nya itu harus dilaksanakan dalam kegiatan evaluasi. Objektif itu sesuai dengan data, bukan subjektif ya. Kalau subjektif itu sesuai dengan pendapat pribadi. Kalau objektif itu sesuai dengan data yang ada. Misalnya contoh deh. Saya melihat seseorang ini saya laki-laki, mukanya bulat,
hidungnya pesek, kulitnya putih, itu adalah objektif. Kalau saya bilang dia ganteng, itu adalah subjektif. Karena subjektif adalah penilaian seseorang, menurut saya dia ganteng. Tapi kalau menurut orang lain, itu belum tentu ganteng. Kalau objektif, saya melihat orang itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terus kemudian deskriptif itu sesuai dengan penjelasan atau sesuai dengan terus dia praktis itu simple. Jadi ini dalam kegiatan evaluasi harus ada. Materi yang kelima, jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Ada evaluasi formatif sesuai dengan format. Ada evaluasi ongoing, evaluasi hasil, evaluasi pengaruh, evaluasi dampak, evaluasi internal, evaluasi eksternal. Ini maksudnya adalah kita mau menggunakan evaluasi yang mana. Jadi tinggal pilih, hasilnya seperti ini. Hasilnya ongoing, dalam pelaksanaannya bagaimana, terus pengaruhnya bagaimana, dampaknya bagaimana, terus dari internal bagaimana, eksternalnya bagaimana. Itu nanti pada saat pelaksanaan melakukan evaluasi. Siapa sih melaksanakan kegiatan evaluasi? Yang melaksanakan kegiatan evaluasi kalau seharusnya adalah masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan, yang sudah memberikan istilahnya pemberdayaan komunitas, dialah yang melaksanakan melaksanakan evaluasi. Terus yang kedua adalah pemerintah juga berhak melakukan evaluasi karena pemerintah lah yang memberikan dana untuk pemberdayaan komunitas. Terus bisa juga kita menggunakan fasilitator atau konsultan. Kita misalnya menyewa fasilitator, misalnya pemerintah kerjasama dengan badan survei, itu digunakan untuk melakukan evaluasi. Terus LSM juga bisa melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke. Di sini tugas saya minta adalah dari 5 kemarin contoh yang sudah saya jelaskan, coba kamu searching tentang pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir Pantai Lestari Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Kamu searching, kan dia sudah melakukan upaya melakukan edukasi, sudah membebaskan lahan kritis, terus memberdayakan masyarakat, mengelola tanaman bakau, terus mengangkat kearifan lokal pesisir yang mulai ditinggalkan. Kamu searching tentang pemberdayaan komunitas ini nih petani tambak pesisir, terus kemudian kamu cari di Google apakah sudah ada evaluasi yang berlangsung di Indramayu ini, di desa ini Karangsong. Kalau misalnya Bu, ternyata di searching di Google nggak ada, saya juga belum searching juga sih. Coba kamu searching apakah sudah ada evaluasi. Kalau misalnya ini tidak ada, belum dilakukan evaluasi, kamu bisa ambil salah satu contoh di sini, contoh yang PPT yang sebelumnya, bisa misalnya pemberdayaan komunitas suku anak dalam, atau misalnya pemberdayaan komunitas suku Bajo, atau di daerah Lebak. Jadi kamu bisa pilih salah satu, atau misalnya kamu punya analisis sendiri, atau ada pemberdayaan komunitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat di sekitar kamu. Jadi bebas, contohnya bebas, mau di mana pemberdayaan komunitas. Yang penting tugasnya adalah kamu menjelaskan bagaimana proses evaluasi itu berlangsung, terus kemudian kamu ceritakan dalam tugas untuk pertemuan kali ini. Oke, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.